Selamat siang Australia. Sepanjang minggu ini kami Angkatan 80 akan melayani Laskar Doa. Kiranya Roh Suci menaungi kami dan pelayanan kami menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya doa buka akan dilayangkan oleh Sis Elmiara Huta Barat Sianipar dari California. Kami persilahkan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang mengucap syukur atas waktu yang baik yang Bapa masih berikan bagi kami untuk datang berkumpul, menyembah Tuhan di pagi hari di Indonesia dan di siang hari di California, hari Sabat. Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu hadir mengisi hati kami, agar perbaktian ini menjadi puji hormat bagi nama Tuhan saja. Berkati Tuhan pendeta Pastor Barto Nenggolan yang akan kasih renungan, kau kiranya memberikan dia Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan boleh menjadi puji hormat bagimu. Terima kasih Bapa untuk waktu yang baik ini, kami kemarin melalui anak Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Berikut kita akan mendengarkan kesaksian dari Ridwan Pasaribu dari Lampung. Kami persilahkan. Salam, selamat pagi semuanya. Pagi. Nama saya Ridwan Pasaribu. Kami posisi sekarang ini 15 tahun terakhir ada di Lampung. Terima kasih atas kesempatan, kesaksian diberikan bagi kami. Kami rindu saudara kita seluruh alumni UNAI, juga para dosen, dan juga abang-abang kami maupun adik-adik kami yang alumni UNAI. Kiranya bisa dikuatkan melalui kesaksian kami pada pagi hari ini. Ini adalah mengenai kesaksian hidup kami, apa yang kami alami, bagaimana Tuhan begitu baik yang selalu menuntun kami setiap hari. Saya sebentar mau share screen. Judul kesaksian dari saya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, ini pengalaman hidup yang memang luar biasa kami alami. Pada tahun 1992, istri saya kami menikah tahun 1986. Istri saya adalah Esther. Dia tamatan alumni 1981, ambil sekretaris di UNAI. Kami menikah tahun 86 dan sekitar 8 tahun atau 9 tahun kami menikah, kami telah memiliki anak 4. Suatu saat keluarga besar Simanjuntak, mereka melakukan wisata jalan ke Bali. Waktu itu ada yang beberapa kendaraan dan pulang dari Bali, salah satu kendaraan yang dikendarai oleh almarhum Pendeta Pandiangan masuk jurang. Jurangnya dalam dan kebetulan waktu itu saya tidak ikut dan saya pergi ke sana karena polisi telepon keluarga kecelakaan. Di dalam mobil yang dikendarai oleh almarhum Pendeta Pandiangan ada 7 orang, termasuk anak saya 3 orang. 1 orang tidak ikut, masih bayi. Waktu itu umur Esther masih 34 tahun.
Dan kecelakaan itu sungguh besar. Mereka masuk jurang lebih kurang 15 meter. Waktu saya lihat mobilnya di bawah, kena sampai hari ini mobilnya masih ada di sana. Nggak bisa diambil, kena rusak besar. Dari 7 penumpang yang ada di sana, ya mungkin kena pendeta yang menyupir. Hanya patah-patah. Tetapi yang serius ada 2 orang. Satu Dewi sekarang ada di Amerika juga. Dan istri saya. Mereka, punggung mereka, ataupun tempat saraf ini rusak parah. Dan pada waktu dokter sampaikan kepada saya sebelum dioperasi, dia bilang, ini istrimu Esther tidak sedikit kemungkinan untuk apa? Untuk bisa normal. Kemungkinan besar dia lumpuh. Wah, saya bilang sama dokter, bagaimana dokter? Kira-kira supaya tidak bisa terjadi hal demikian, apa yang harus dilakukan? Atau mungkin ada saran dokter supaya hal tersebut tidak terjadi. Saudara, saya berdoa terus apa yang nanti akan dijawab oleh dokter. Tiba hari hanya 2 hari, sehari sebelum operasi dokter memanggil saya. Dibilang kita akan lakukan karena memang peralatan di Nganjuk di Jawa Timur, hampir 1 bulan saya menunggu. Dia bilang kita semen ini badan, nanti dibawa ke Bandung, ke Rumah Sakit Advent di mana kami mau rujuk. Pendek cerita, dilakukan dan Esther ini tidak jadi lumpuh. Dan apa yang terjadi selama 30 tahun, Esther tidak tahu bahwa dia seharusnya lumpuh, saya tidak kasih tahu, tapi dia selalu bersama-sama dengan saya, mendampingi saya hidup dengan anak-anak. Ternyata karena selama 30 tahun lebih kurang, pada usia dia 59 tahun, Esther kena banyak mendapat obat, ginjalnya terganggu. Sehingga lebih kurang 40 bulan yang lalu dia harus mengalami cuci darah setiap minggu. Waktu kami ke Rumah Sakit Penang, saya bilang, apa tidak bisa tidak cuci darah? Rumah sakit kita bilang di Penang, oh ini tidak bisa. Karena dia tidak bisa selamat kalau ginjalnya sudah rusak, tinggal sisa 5%. Saudara, bagi saya ini sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan mengizinkan kami pencobaan sebegitu berat. Dan saya bersyukur selama 30 tahun waktu Esther bersama-sama dengan saya. Dia selalu ceria, orangnya gembira. Ini orangnya. Dia selalu ceria. Dan saudara, ada yang paling saya takutkan, yaitu tahun 2021 yang lalu. Waktu itu COVID sungguh merajalela. Rumah sakit kita di Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, ada pasien lebih kurang 150 orang. Yang saya takutkan adalah semua yang kena COVID, tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Ada 55 orang pasien COVID, dari 150 orang meninggal. Sehingga mesin-mesin di rumah sakit kita sudah sepi. Kita tanya sebelah, begitu dia masuk ke ruang isolasi, pasti beritanya tidak kembali. Inilah yang saya takutkan dan saya selalu berdoa dan menjaga ketat bagaimana saya merawat bersama-sama dengan Esther. Ternyata, saudara, apa yang ditakutkan itu terjadi. Suatu hari, tiba-tiba waktu kami mau cuci darah, mau HD, sehari sebelumnya, hari Minggu, karena hadiahnya hari Senin dan Kamis, dites di rumah bahwa Esther ternyata memang positif COVID. Varian Delta. Sungguh menakutkan. Dari rumah kami sudah siapkan baju untuk dia nanti diisolasi. Kita penuh dengan doa, dengan ceria bersama-sama dengan dia, walaupun saya bilang Tuhan akan mengatur, Tuhan akan memimpin. Tuhan sudah mengatur kamu, memimpin kamu
59 tahun lalu, waktu itu umurnya masih 59. Sekarang 63, udah hampir 4 tahun cuci darah. Saya bilang tidak perlu khawatir. Ini saudara ada gambar senior kita ini, Ucok Panggabean, karena kami aktif untuk melakukan pelayanan selalu di rumah maupun di gereja. Ini murid-murid kita, anak-anak yang kita, sahabat-sahabat kita yang belajar. Satu hal yang saya lihat, karena memang Esther ini aktif dalam pelayanan, maupun di gereja, maupun di rumah, dia selalu bersukacita menyambut banyak orang. Saya lihat hati gembira ini adalah benar-benar memang merubah dia menjadi luar biasa, menjadi malaikat-malaikat yang melayani orang. Pada waktu kami berangkat mau HD, pemeriksaan di HD itu sangat ketat. Dari rumah kami ukur temperaturnya 39 derajat. Tidak mungkin lolos karena ketat. Pemeriksaan di sana masuk ke ruangan HD ataupun cuci darah apabila temperaturnya kurang dari 39. Saudara dari rumah kami sudah periksa, ini sudah pasti masuk, tidak mungkin cuci darah. Pasti di daerah langsung ke isolasi. Saudara begitu tiba di rumah sakit Advent, kami tidak kasih tahu bahwa dia sudah gejala COVID dan diperiksa. Ternyata temperaturnya normal. Akhirnya dia dilakukan apa? Dilakukan cuci darah normal dan saya terus ikutin berdoa di sampingnya dan pulang kembali ke rumah, tidak ada isolasi. Saudara, inilah yang kami mau saksikan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Saudara lihat ini Esther, kami masih melayani. Menyanyi 2 sabat lalu di gereja Singosari. Dia masih ikut menyanyi latihan. Jadi walaupun kita dalam penyakit, tidak selamanya penyakit itu membawa kita langsung kiamat. Biasanya pemikiran begitu, sudah kiamat ini, nggak bisa lagi. Tetapi ternyata dengan hati gembira kita jalanin bagaimana Tuhan menuntun kita. Sampai dia Yesus datang nanti, bila mana ada saudaraku yang mengalami penyakit, berlakulah gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sesuai dengan Amsal Sulaiman dari ayat inti kita tadi mengatakan bahwa Tuhan akan menolong kita dengan segala caranya. Bahwa kita akan bisa berjalan terus bersama Tuhan sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Satu bingkisan kesaksian yang luar biasa. Dan kita akan bawakan di dalam doa untuk Esther Boru Simanjuntak. Agar kita doakan selalu. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada keluarga. Berikut, mari kita sambut renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Nainggolan, didahului dengan tim song kita. Dipersilahkan. Silakan Pendeta Nainggolan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini kembali sejenak memanggil Tuhan untuk memberikan kepada kami kuasa
memahami rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Apabila kami menyampaikan dan mendengar firman Tuhan, jadikan ini menjadi pelita, pemicu, pengungkit semangat kami untuk tetap setia dan bersandar kepada Yesus Kristus, dan mempersiapkan kami untuk menantikan Tuhan datang, dan kami menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa, sehingga firman ini menjadi pelita di dalam kehidupan kami ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, selamat pagi pada kita semua, dan selamat sore di Amerika, atau pagi atau sore di Amerika Serikat. Dan renungan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya membacakan tulisan Ellen G. White dari Alfa dan Omega jilid yang kelima pada bab 40 halaman 405, tetapi saya hanya mengambil dari bagian terakhir, 10 paragraf dari bab ini, bagian terakhir. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu, pengungkit semangat kita untuk tetap yakin kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita itu. Silakan. Saya akan share screen. Sudah kelihatan ya? Judulnya Satu Malam di Atas Danau, Alfa dan Omega 5, pasal 40, halaman 409 sampai 412. 10 paragraf terakhirlah dari bab itu. Dan cerita itu dimulai dengan kalimat seperti ini. 12 murid telah menyaksikan perbuatan ajaib yang dibuat Yesus saat memberikan makan 5.000 orang. Seakan-akan surga telah turun ke bumi. Kenangan hari yang indah dan mulia itu seharusnya memenuhi mereka dengan iman dan pengharapan. Jikalau mereka melihat perkara ajaib itu, mereka tidak akan masuk ke dalam pencobaan. Tetapi kekecewaan mereka telah menyerpa pikiran mereka. Mereka berada di tengah kesusahan besar. Pikiran mereka kacau dan bergolak, dan Tuhan memberikan pada mereka suatu hal yang lain untuk merundungi jiwa mereka dan mengisi pikiran mereka. Topan yang dahsyat telah menghantam, tidak siap menghadapinya, dan waktu topan memukul, mereka menjadi ketakutan. Mereka kecewa, kurang percaya, dan kurang kesabaran. Setiap orang berusaha agar perahu itu tidak tenggelam. Jaraknya tidak terlalu jauh lewat danau dari Bethsaida, di mana mereka berharap akan bertemu dengan Yesus. Jika cuaca yang baik, perjalanan itu hanya memerlukan beberapa jam, tetapi mereka dihanyutkan semakin jauh dari tujuan. Dikatakan hingga pukul 4 dini hari atau pagi hari, dikatakan di dalam Alfa dan Omega. Di dalam topan dan kegelapan di danau itu, mengajarkan kepada murid-murid keadaan tidak berdaya, dan mereka rindu akan kehadiran Tuhan. Yesus tidak melupakan. Dia berdiri di pantai melihat orang-orang yang ketakutan itu bergumul melawan topan.
tiada sekejap mata pun perhatian Yesus terlepas dari murid-muridnya. Dengan perhatian yang penuh, matanya mengikuti perahu yang diombang-ambingkan topan dengan penumpang-penumpang yang sangat berharga itu. Karena dikatakan orang-orang ini atau murid-murid itu akan menjadi terang dunia di masa yang akan datang. Seperti seorang ibu dengan penuh kasih sayang memperhatikan anaknya. Dikatakan demikianlah pula Tuhan yang penuh kasih memperhatikan murid-murid itu. Apabila hati telah ditundukkan dan cita-cita yang tidak suci itu dipadamkan serta dengan kerendahan hati berdoa memohon pertolongan, maka pertolongan pun diberikan. Pada saat mereka merasa bahwa mereka akan binasa, suatu sinar terang sosok tubuh yang aneh berjalan di atas air menghampiri mereka. Tetapi murid tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Seorang telah datang untuk menolong mereka, dianggap sebagai seorang musuh. Ketakutan telah menguasai murid-murid itu. Tangan yang memegang dayung dengan otot-otot bagaikan besi kini menjadi lemah. Perahu dibiarkan diombang-ambingkan oleh gelombang. Semua mata ditujukan kepada pemandangan orang yang sedang berjalan di atas ombak yang sedang bergelora itu. Mereka atau murid-murid itu kira sosok tubuh itu adalah hantu yang akan membinasakan mereka. Maka berteriaklah murid-murid itu karena ketakutan. Yesus berjalan terus seakan-akan hendak melewati mereka. Tetapi mereka mengenal dia dan berserulah mereka meminta pertolongannya. Guru yang mereka kasihi itu berpaling. Suaranya menghilangkan perasaan takut mereka. Yesus berkata, "Inilah aku, jangan takut." Segera setelah mereka yakin, Petrus sangat bersuka dengan perasaan seolah-olah tidak percaya betul. Ia berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Maka katanya, marilah ke sini." Memandang kepada Yesus, Petrus berjalan dengan selamat. Tetapi di saat perasaan kesombongannya muncul, ia menoleh ke belakang kepada teman-temannya di dalam perahu. Pandangannya dipalingkannya dari juru selamat. Angin mengamuk, ombak bergulung tinggi. Datang di antara dia dan guru itu. Ia pun takutlah. Seketika itu pandangannya lepas daripada Kristus. Lalu imannya pun runtuhlah. Ia mulai tenggelam. Tetapi waktu gelombang mengancam nyawanya, Petrus mengangkat matanya dari air yang bergelora itu dan mengarahkannya pandangannya kepada Yesus. Sambil berseru ia berkata, "Ya Tuhan, tolonglah hamba." Dengan segera Yesus mengulurkan tangannya sambil berkata kepadanya, "Hai engkau yang kurang percaya, apakah sebabnya bimbang hatimu?" Waktu berjalan berdampingan, dengan tangan Petrus dipegang oleh Tuhan, mereka naik ke dalam perahu bersama-sama. Tetapi kini Petrus menjadi tunduk dan diam. Tiada alasan baginya menyombongkan diri di hadapan kawan-kawannya, karena oleh kurangnya percaya dan kesombongannya, ia hampir kehilangan nyawanya. Bila Petrus memalingkan matanya dari Yesus, langkahnya lenyap dan ia tenggelam di tengah-tengah gelombang. Saya kutip kalimat ini dengan bahasa untuk kita. Bila kita memalingkan mata dari Yesus, langkah kita lenyap dan ia tenggelam di tengah-tengah gelombang.
Apabila kesusahan menimpa kita, betapa sering kita seperti Petrus. Kita memandang gelombang itu, gantinya menunjuk mata kita pada juru selamat. Langkah-langkah kita tergelincir dan gelombang hidup keangkuhan itu menimpa jiwa kita. Yesus tidak menyuruh Petrus datang kepadanya agar ia binasa. Ia tidak memanggil kita mengikut dia dan kemudian meninggalkannya atau meninggalkan kita. Yesus memanggil kita, saudara, bukan untuk ditinggalkan. Yesus tetap memberikan pertolongan kepada kita. Yesaya 43 ayat 1 sampai 3 berkata, "Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau." Dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Yesus membaca tabiat murid-muridnya. Ia tahu betapa hebatnya iman mereka diuji. Di dalam peristiwa di atas laut ini, ia ingin menunjukkan kepada Petrus kelemahannya, untuk menunjukkan bahwa keselamatannya terletak di dalam ketergantungan yang terus-menerus pada kuasa ilahi. Di tengah-tengah amukan topan pencobaan, ia dapat berjalan dengan selamat hanyalah jikalau ia tidak bersandarkan diri sendiri, melainkan harus bergantung kepada Juru Selamat. Di saat ia merasa dirinya kuat, di saat itulah Petrus lemah, dan sampai ia melihat kelemahannya, barulah ia dapat menyadari perlunya ia bergantung kepada Kristus. Jikalau Petrus telah mempelajari pelajaran yang telah ditunjukkan untuk mengajar dia di dalam pengalaman di atas danau itu, ia tidak akan gagal bila pencobaan yang besar datang kepadanya. Hari demi hari Allah mengajar anak-anaknya atau mengajar kita melalui keadaan hidup sehari-hari. Yesus sedang menyiapkan untuk melakukan bahagian akan tugas yang lebih luas yang telah ditetapkan oleh takdirnya yang telah ditunjukkannya. Oleh pencobaan setiap hari, itulah yang menentukan kemenangan atau kekalahan di dalam krisis kehidupan yang besar ini. Mereka dikatakan yang gagal menyadari perlunya ketergantungan yang tetap kepada Allah akan dikalahkan oleh pencobaan. Tetapi hanyalah dengan menyadari akan kebenaran dan dengan teguh memandang kepada Yesus dapat berjalan dengan selamat. Tidak lama setelah Yesus naik di dalam perahu, maka angin pun berhentilah. Langsunglah perahu itu sampai ke pantai, ke tempat yang ditujukan. Malam yang penuh ketakutan telah digantikan oleh cahaya fajar. Murid-murid dan orang-orang yang lain yang berada di dalam perahu itu tunduk menyembah sujud di kaki Yesus dengan hati yang bersyukur sambil berkata, "Sesungguhnya Tuhanlah Anak Allah." Bila kita yakin dan percaya kepada Tuhan, dan kita memandang pandangan kita terus-menerus kita arahkan kepada Kristus, jangan takut, kata Yesus. Jangan takut, jangan takut. Dan Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan atas renungan indah yang disampaikan oleh Pendeta Nainggolan, kiranya menjadi penyemangat baru masing-masing kita untuk hari ini, di minggu yang baru ini. Baik,
di chat kami melihat ada beberapa permohonan doa, mungkin host sudah bisa catat, begitu juga dengan Lae Daniel Simbolon yang akan membawakan. Dan terakhir saya lihat chat ada teman kita tiba-tiba mungkin karena terlalu bangun pagi. Igor, mohon didoakan juga. Baik, cek mic, Ito Sarmaida Hutauruk, Bandung. Cek mic. Ya, oke. Selamat Baik. pagi. Pagi. Lae Edison Sinurat, Jakarta. Oke. Baik. Lae Daniel Simbolon, Bandung. Daniel hadir. Baik. Sis Hosana Wangania Hadisaputro, Salatiga. Selamat pagi semua. Baik. Izin sebelum kita berdoa, ACST kebetulan hari ini hari Minggu dan libur panjang. Saya ingin menyampaikan sesuatu agar salah satu permohonan doa kita semakin berbisa. Kami berempat adalah cikal bakal atau pionir asli Fakultas Kedokteran UNAI yang bergaung di tahun 1980. Reynold Malingkas, Bambang Purnomo, almarhum Arden Siahan, dan saya yang dikenal pre-medical student, walaupun masih bernaung di bawah Fakultas Biologi. Sebenarnya di awal-awal pesertanya lumayan banyak, namun yang di wisuda lebih dulu adalah Roni Santoso, Indra Haryati, Doli Situmeang. Karena saat Primed dibuka, mereka bertiga ini yang sudah duduk di tingkat 2 semester 3, buru-buru bermigrasi dari fakultas lain. Nampak foto-foto ini, ada nanti kaos warna biru yang kami pakai ini. Wah, ini susah didapat, tidak sembarang, konon hanya milik pionir Fakultas Kedokteran, limited edition. Dosen kami antara lain Dr. Vinenda Panjaitan, OB-GYN, spesialis kandungan, dan Dr. Kathleen Kuntaraf. Roni Santoso, Reynold Malingkas, Indra Haryati Malingkas berhasil menggapai dokter dan spesialisnya, sedangkan saya sendiri hanyalah pasien. Rumah librarian Dr. Andes Hendrik Wulur, lahannya dipropos menjadi science building, ternyata jadi new administration building. Selama kami kuliah pun lembaga pendidikan ini sudah 2 kali ganti nama. Institut Teologi dan Keguruan Advent, kemudian Universitas Advent Bandung sesaat, UNABA, dan akhirnya Universitas Advent Indonesia. Tahun 1982 launching Fakultas Keperawatan. 42 tahun lewat sudah. Fakultas Kedokteran di UNAI masih dalam angan-angan. Dan anak-anak kami pun sudah menjadi dokter. Adik-adik angkatan kami pun lumayan banyak yang sudah jadi dokter seperti Rudi Susanto, Raymond Ngantung, Yosua Tobing, Rene Karolos, Iman Silalahi, Alfred Pakpahan, Ian Napitupulu, Jeffrey Kiroyan, Caroline Mangwal, Hengki Si, Roy Panjaitan, Yusuf Prasetyo, dan lain-lain. Karena memang kami murni bercita-cita jadi dokter. Baru-baru ini ada iklan pencarian calon dosen Fakultas Kedokteran UNAI. Saya tanya teman-teman untuk melamar. Mereka hanya senyum-senyum, ada yang tertawa, senyum lansia. Mudah-mudahan tidak sampai setengah abad, artinya sebelum tahun 2030 berkat Laskar Doa, Fakultas Kedokteran UNAI masih bisa kami lihat. Begitu ya, Sir Kuntaraf. Mudah-mudahan di antara yang hadir pagi ini ada rektorat, yayasan, dan para pengambil kebijakan, karena ini adalah bisikan dan harapan kami semua. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah namamu yang kudus, Allah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Sungguh ajaib perbuatanmu, Allah pengasih, Allah penolong, Allah yang maha adil, Allah yang panjang sabar, Allah pengampun, Allah penebus. Terpujilah Engkau ya Allah. Di pagi hari ini kami angkatan 80 datang menyembah Engkau. Karena kami tahu hanya Engkaulah yang layak dipuji. Terpujilah Engkau yang bertahta di kerajaan-Mu. Bapa yang di sorga, kami menyadari dan mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang penuh dengan segala kesalahan, pelanggaran, dan kelemahan-kelemahan yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami. Dengan segala kerendahan hati,
kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Memohon akan kasih kemurahan-Mu untuk mengampuni masing-masing kami atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, dan terlebih kelak menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Kami juga memohon pengampunan-Mu, ya Tuhan, atas segala kesalahan, dosa, pelanggaran, dan kelemahan-kelemahan para pimpinan-pimpinan gereja-Mu dan juga seluruh umat-umat-Mu. Demikian juga para keluarga-keluarga kami masing-masing, agar kami semua tidak menghalangi segala berkat-berkat Tuhan bagi kami semua. Dan terlebih juga Tuhan, bagi segala rencana penginjilan dan pelayanan-Mu di muka bumi ini, agar bisa berjalan baik, agar bisa dapat segera selesai, dan Engkau bisa segera datang menjemput kami, umat-umat-Mu. Tuhan kami di surga, kami berdoa kecurahan Roh Kudus untuk semua umat-umat Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan Roh Kudus agar semua jemaat memiliki kelompok dua. Kami berdoa karena Tuhan memberikan kami keberanian untuk menginjil melayani dalam grup dan center of influence. Kami berdoa kepada pemimpin gereja kami, mulai dari GC, divisi, uni, daerah, konfes, khususnya para gembala jemaat, agar sungguh-sungguh mencari anggota-anggota yang pilih. Tuhan, kami berdoa untuk setiap rumah tangga setia mengadakan renungan pagi dan petang di dalam keluarga masing-masing. Khususnya kepada anak-anak kami, Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami kemampuan untuk mendidik anak kami, agar anak-anak ini benar-benar terkendali di dalam penggunaan handphone. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin pemerintah negara kami Indonesia dan Malaysia. Tuhan berikan mereka kebijaksanaan dalam memimpin. Kami berdoa untuk rektorat, staf, dosen UNAI dalam kepemimpinan yang layak. Dikaruniai kebijaksanaan mendidik para mahasiswa yang akan menjadi anak Tuhan yang ampuh di dalam pekerjaannya. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Saudari Ramlan Basweran, Saudara Marlin Ramoy, Saudara Peter Siahan, Saudara Max Mahandika, Saudara Foni, Saudara Chris Narto, Saudara Alexander Paleb, Saudara Koibe Grace Hutauru, Saudari Esther Pasaribu, Saudara Tigor Panggabean. Tuhan, di dalam pergumulan kesehatan mereka, kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan. Angkatlah penyakit mereka. Begitu juga dengan saudari kami Ramos Melau, Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang berduka, keluarga besar almarhum Josri Soy. Tuhan, peristiwa duka ini meninggalkan duka yang sangat mendalam. Kami percaya Tuhan akan memberikan penghiburan yang sejati di surga. Dan biarlah peristiwa dapat mendekatkan diri mereka semakin dekat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk rencana UNAI membuka fakultas kedokteran, S1 digital bisnis dan S2 keperawatan.
Tuhan, kerinduan ini sudah ada di dalam hati kami masing-masing dari sejak tahun 80. Biarlah Tuhan berkenan memberkati segala program rencana ini. Kami berdua juga untuk mendoakan tujuan penginjilan Uni Indonesia Kawasan Barat tahun 2003 untuk mencapai tujuan setiap jemaat gereja agar menjadi cabang sekolah sahabat di tahun 2005. Kami berdoa untuk pembangunan yang sedang berlangsung PKSD Advent Tanjung Anum Surabaya. Berdoa untuk PKSD SMP Perguruan Advent di Benda Bekasi. Kami berdoa untuk rencana pembangunan gereja Bukit Pemiling Permai, Bandar Lampung. Kami berdoa mereka sedang menghadapi masalah pengurusan izin dan tanda tangan dari warga, juga dari pemerintah Bandar Lampung. Biarlah Tuhan berkenan untuk turut campur tangan agar izin itu dapat diperoleh. Kami berdoa untuk rencana KPR angkatan 1975 setelah 3 bulan Desember. Biarlah Tuhan berkati program ini. Kami berdoa untuk upaya penginjilan bagi kaum masih mayoritas oleh siapapun yang sudah dan sedang dibekali dimanapun di seluruh Uni Indonesia Kawasan Barat. Kami berdoa untuk salah satu kaum masih mayoritas yang sedang menjalankan puasa dan semangat menginjil kepada mereka di seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk global misi menjangkau wilayah khusus Pulau Madura dan Nusa Penida. Tuhan, biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati segala doa-doa yang sudah kami sampaikan, dan biarlah Tuhan berkehendak, kehendak Tuhan yang jadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Menyambung doa dari saudara-saudara kami datang bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang kami terima. Baik itu berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kebahagiaan, dan berkat-berkat lain yang tidak dapat kami sebutkan, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Tetapi di atas semua itu ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat keselamatan yang kami terima melalui kematian-Mu di salib bagi kami orang berdosa. Bapa yang baik, terima kasih untuk nasihat firman-Mu serta kesaksian yang baru saja kami dengarkan. Kiranya dapat menuntun kami memulai hari kami yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga karena kami mempunyai Allah kami. Oleh karena itu, terima ucap syukur kami pagi ini ya Tuhan Yesus. Karena kami berdoa Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, demikianlah rangkaian acara renungan pagi kita pagi hari ini. Saya Mike Roy Motmamora sebagai MC memohon maaf jikalau ada kehilafan dan salah kata. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan dan hadirin sekalian. Dan kami menyerahkan mic ini kepada Ketua Panitia, Ibu Christine Sitorus. Selamat pagi semua. Pagi. Puji Tuhan ya, acara sudah berjalan lancar. Semangat dari Angkatan 80 ini benar-benar menular ya kepada kami. Dan terima kasih Bapak Mike Roy Mamora sudah memimpin acara sebagai MC.
Dan juga terima kasih kepada Ibu Elmia Rahuta Barat sudah melayangkan doa buka. Demikian juga dengan kesaksian dari Bapak Ridwan Pasaribu. Saya tahu Ibu ini memang hatinya gembira ya. Udah berapa kali kami pernah melawat ke rumahnya. Dia selalu siapin jus, selalu bikin apa saja yang bisa bikin orang senang. Dia tularkan sukacitanya dan saya kira itu yang bikin dia sehat sampai hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih kesaksiannya. Juga Bapak Nenggolan sudah memimpin dalam firman Tuhan. Kami terberkati. Untuk semua yang sudah memimpin doa United Prayer. Doa ucapan syukur oleh Ibu Sarmaida Sagala. Terima kasih Bu. Demikian juga pengakuan dosa oleh Bapak Edison Sinurat. Terima kasih Bapak Daniel Simbolon sudah melayangkan doa permohonan dan juga ucapan syukur oleh Ibu Hosana Wangania. Inilah yang sudah melayani kita pada pagi ini dan terima kasih juga untuk 122 partisipan yang sudah hadir. Besok pagi di jam yang sama kami tetap mengharapkan kehadirannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Sampai ketemu. Pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih semua. Terima kasih Ridwan, kesaksiannya luar biasa. Salam buat Esther. Puji Tuhan. Saya masih ingat itu Esther dengan Ridwan. Ya. Yang duduk di kelas. Ya. Oh, ya, Luar terima kasih. biasa. Dulu Ridwan masih kecil-kecil ya. Iya. Sekarang juga Oke, Esther juga luar biasa. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk pembicaraan juga dari pendeta Batu Nainggolan. Hai Nana. Biasa. Terima kasih Pendeta Nainggolan. Saya ada kirimkan link dari acara di Loma Linda. Siapa tahu bisa dibuka. Ya. Ya. Saya ada kirimkan dengan WA ke WA-nya. Ya, saya share ke grup nanti pendeta. Ya. Masih berjalan ya? Bisa Masih ambil, berjalan ya. kan? Ya. Thank you so much. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Luar biasa ini angkatan 80. Jadi kita sama-sama 42 tahun yang lalu ya. Jadi umumnya ambil kelas apa? Philosophy of Christian Education, Christian Ethics. Ya, Ya. Dan saya lihat ini Tigor Manggabean, ya. Dulu waktu student talents dia main bertinju. Kalau ada orang-orang ingat ya. Sekarang wajahnya sudah seperti Lim Siulyong. Artinya sudah makmur. Ya. Terima kasih. Jadi itu Tigor Udah agak kelihatan. bertinju waktu student talent. Sama Parlin ya Pak. Pak Kuntara pasti ingat ya. Parlin Huta Barat ya. Iya. ya lucu sekali tuh. Masih ingat saya. Luar biasa. Kita senang dengar itulah. komen-komennya Tambah terasa kita Pendeta sudah Kuntaraf. waktu berlalu. Iya, nostalgia ya. Ini ternyata ingat banyak hal yang kita juga udah lupa. Dan sudah 42 tahun lalu itu loh. Iya. Luar biasa. Wah, sedangkan Christine ini waktu masih di SPK, saya interview dia, saya masih ingat. Dari situlah akhirnya kita rencanakan akper. Ya. Iya. Sebab waktu di interview kan orang-orang SPK kan banyak yang dari SMA seperti Christine. Ya. Padahal dari SMP juga bisa. Kemudian banyak yang rindu kalau ada akper. Mulailah kita bikin proposal untuk akper, maka jadilah akper tahun 82. Yang dibilang oleh McRoy Mamora tadi. Ini McRoy sudah pakai kacamata jadi lebih kelihatan seperti profesor. Salam sama mentor. Iya ya, saya ingat Kathleen ikut ngajar biologi,
ya, zoologi, ya. Dia soalnya ini Dokter Hutapea belum datang, jadi beliau ikut mengajar. Iya. Jadi- Anatomi dan fisiologi. Jadi waktu itu dosen-dosennya ya jadi Feninda ya, sedangkan Kanadian juga kan masih belum, dia pun masih harus ambil kelas. Ya, ya. Anyway, Oh itu Kang Pukul dulu Pak. Car. bagaimana? Yang bocor ya, ada isi penuh. Roy itu Kang Pukul dulu. Hotel. Kalau setelah saya baru. Oke. Ya. Oke. Tuhan memberkati semuanya. God bless you all. Besok. Pagi. Berkati. Hai. Mana? Mana? Edi Sunirat. Salam buat Lili. Iya, Pendeta Kuntara ada itu di situ. Pak. Iya, ada itu. Garis Pasuruan. Kita tidak lupa pelayanan Pendeta Kuntara waktu kami menikah di Unai, Pak Pendeta. Sama ibu. Luar biasa. Iya. Oke. Bye. Oke, bye-bye semuanya. Tuhan berkati. Dol. Selamat pagi.